Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Naura Husna Akila dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah di Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Kali ini saya akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa secara lengkap. Video ini dibuat untuk penilaian tengah semester pada semester 1 di Institut Agama Islam Tazkiyah. So, langsung saja akan kita bedah bagaimana sih cara menyusun laporan akuntansi dari awal hingga akhir. Tentu saja yang paling utama kita harus mengetahui bagaimana siklusnya dulu. Jadi pada siklus akuntansi itu ada 7 hal yang harus kita susun. Yang pertama ada jurnal umum atau journal entry. Yang kedua ada buku besar atau ledger. Yang ketiga ada neraca saldo atau trial balance. Yang keempat ada jurnal penyesuaian atau adjustment entry. Yang kelima ada kertas kerja atau worksheet. Yang keenam ada laporan keuangan atau financial statement. Dan yang terakhir ada jurnal penutup atau closing entry. Sekarang kita move ke tahap pertama yaitu menyusun jurnal umum. Kita akan mengenali apa itu pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum itu adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi bisnis perusahaan. Dan pencatatannya harus berurutan sesuai tanggal pada bukti pembayaran. Jadi sebelumnya aku mau jelasin dulu jenis-jenis akun yang akan kita pakai pada jurnal umum. Karena jenis-jenis akun itu ada banyak banget ya guys. Jadi kalian bisa stop aja video ini kalau kalian mau lihat lebih lanjut gitu. Nah di sini ada akun aset, terus ada liabilities, selanjutnya ada equities, juga ada revenues dan ada expense. Sebagai referensi, aku pakai soal dari buku Financial Accounting IFRS Edition 2E pada halaman 202 yang kode soalnya P45B. Nah, di sini di spreadsheet kita udah bikin 6 kolom. Sebetulnya 5 aja sih, cuman karena mempermudah di sini kita ada kolom nomor untuk mempermudah mengerjakan soal gitu. Untuk kolom intinya sebetulnya hanya date, account, ref, debit sama kredit. Nah, karena aku di sini mau bikin biar otomatis pakai drop down list, jadi kita blok dulu kolom account-nya. Lalu klik kanan, scroll sampai ketemu drop down. Nah, terus di sini pilih drop down dari rentang. Nah, kita lihat di sini kan ada nama-nama akun yang ada di kolom A5. Terus pilih deh rentang data, kita tulis sheet A5 titik 2 sampai A38 itu kan. Nah, muncul semua nama-nama akunnya di sini. Terus biar lebih memudahkan, kita warnain setiap akun dengan warna yang berbeda. Akun aset kita pakai warna hijau. Akun liabilities kita pakaiin warna merah. Akun ekuitas pakai warna kuning. Revenue abu-abu aja. Sama expense-nya di sini warna ungu. Habis itu kita submit deh. Lalu kita tes di sini apakah udah bisa. Nah, udah berhasil kan drop down-nya. Nah, tadi kan kita udah bikin account-nya dengan otomatis pakai drop down. Sekarang biar ref-nya juga keikutan otomatis, kita di sini pakai rumus. Kalian bisa lihat sendiri di sini rumusnya pakai if error VLOOKUP. Nah, G5-nya ini dari kolom akun. Nah, kalau rumusnya udah kalian input di sini di ref, kita tarik garis ke bawah biar sampai bawah ini ke format semua. Nah, kita rapihin di sini pakai bordernya. Nah, terus kita di sini tes pakai akunnya. Kita klik random aja, misalnya account receivable. Nah, di sini langsung ketemu kan refnya langsung kecantum di situ. Ya udah kita langsung aja lanjut ke soal.
Di sini di tulisannya, Tom Brennan membuka Brennan's Cleaning Service pada 1 Juli 2014. Selama bulan Juli, berikut beberapa transaksi yang telah diselesaikan. Nah, kita tulis dulu di sini soal nomor 1, dan untuk tanggalnya kita tulis 1 Juli 2014. Di sini di tulisannya, para pemegang saham menginvestasikan $20.000 dalam bentuk uang tunai sebagai imbalan untuk saham. Berarti di sini kita masukin di debitnya dalam account cash $20.000. Dan untuk di kreditnya kita masukkan di share capital $20.000 juga. Nah, masih pada tanggal yang sama di 1 Juli 2014, di sini membeli truk bekas seharga $12.000 dan membayar 4.000-nya secara tunai dan sisanya dalam bentuk piutang. Jadi di akun untuk debitnya, di sini di equipment $12.000. Kemudian untuk cash senilai $4.000 di kredit, dan juga di bawah cash itu nanti di akunnya ditulis account payable. 12.000 dikurang 4.000 hasilnya menjadi 8.000. Nah, ini soal yang udah kita kerjakan, kita kuningin dulu biar nggak ketuker. Kemudian kita lanjut di soal nomor 3. Ini di tanggal 3 Juli 2014. Dikatakan di sini membeli perlengkapan pembersih senilai $2.100 dengan menggunakan piutang. Nah, berarti di sini nama akunnya adalah supplies karena alat-alat kebersihan kan tadi ya. Seharga $2.100. Dan karena membelinya secara piutang, jadi di kreditnya bisa kita tulis sebagai account payable. Ini kita tandain juga. Kemudian kita lanjut di nomor 4. Di tanggal 5 Juli 2014, membayar 1.800 tunai untuk polis asuransi. Polis asuransinya ini selama 1 tahun dan efektif sejak 1 Juli 2014. Berarti di sini kita akan menulis sebagai akun seharga 1.800. Nah, bawahnya kita tulis di akun cash sebesar $1.800. Kalau udah, kita tandain lagi di sini. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita kasih tanggal 12 Juli. Di sini soalnya dibilang membuat tagihan kepada pelanggan sebesar $5.900 untuk layanan pembersihan. Nah, berarti akun debitnya di sini account receivable sebesar $5.900. Nah, karena ini kan pendapatan jasa tapi belum terbayar, jadi kita taruh akun service revenue di kredit sebesar $5.900. Nah, terus ini kita tandain juga. Next, soal nomor 6 di tanggal 18 Juli. Di soalnya menyatakan bahwa di sini membayar $1.500 secara tunai untuk jumlah yang masih berutang pada truk dan $1.400 untuk jumlah yang masih berutang pada perlengkapan kebersihan. Nah, di sini kita bisa taruh akun debitnya dengan account payable sebesar $2.900. Nah, $2.900 ini dari mana? Dari 1.500 yang tadi truk, yang utang truk itu, sama 1.400-nya yang utang alat-alat kebersihan. Nah, karena dibayar dengan cash, maka di kreditnya kita pakai akun cash sebesar $2.900. Nah, ini kita tandain juga.
Selanjutnya di soal nomor 7, membayar $4.500 secara tunai untuk gaji karyawan. Berarti kita di sini taruh akun debitnya pada salaries and wages payable karena membayar gaji karyawan sebesar $4.500. Dan di kreditnya akun cash karena dibayarkan dengan cash dan bernilai $4.500 pada tanggal 20 Juli. Kita mark kuning. Lalu soal nomor 8 pada tanggal 21 Juli, yaitu mengumpulkan $4.400 secara tunai dari pelanggan yang ditagihkan pada 12 Juli. Nah, di sini kita bisa taruh akun debitnya, akun cash $4.400 dan account receivable di kredit sebesar $4.400. Nah, kita tandain lagi. Kita lanjut ke soal nomor 9 pada tanggal 25 Juli. Mengirimkan tagihan kepada pelanggan sebesar $8.000 untuk layanan pembersihan. Nah, di akun debitnya itu ada account receivable karena menerima pembayaran sebesar $8.000. Dan di kreditnya akun service revenue karena pengeluaran jasa sebesar $8.000 juga. Kita mark di sini. Next, di soal ke-10 tanggal 31 Juli, yaitu membayar $350 untuk tagihan bensin bulanan truk. Berarti akun debitnya adalah gasoline expense sebesar $350 dan kreditnya di sini cash sebesar $350. Kita kuningin di sini. Lanjut ke soal terakhir. Pada tanggal yang sama di 31 Juli ada pembagian dividen. Maka dari itu di akun debit kita cantumkan akun dividen sebesar $1.200. Dan di kreditnya cash sebesar $1.200 juga. Nah, ini kita rapiin dulu tabelnya. Lalu kita jumlahkan debit dan kreditnya untuk memastikan keduanya balance. Kita blok dari atas sampai bawah di kolom debit dan kita dapat hasilnya di sini. Kita sum dan hasilnya $63.150. Nah, kita lakukan hal yang sama juga pada kolom kredit. Dan kita dapat hasil yang sama. Nah, kalau udah sama begini berarti jurnal kita balance dan kita bisa next ke tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan move ke buku besar atau ledger. Jadi, ledger ini adalah kumpulan akun yang terdiri dari ringkasan transaksi pada jurnal umum. Dan buku besar atau ledger ini menjadi catatan terakhir untuk mengelompokkan data dari jurnal. Setiap transaksi seperti pembelian, penjualan, atau pengeluaran dicatat secara terperinci. Ini mencakup debit dan kredit untuk setiap akun terlibat. Ini juga untuk memastikan bahwa catatan keuangan ini mencerminkan aktivitas bisnis secara akurat. Nah, jadi singkatnya setiap transaksi yang ada pada jurnal yang udah kita
catat tadi, kita akan posting pada ledger ini. Jadi ledger itu punya 6 kolom, sama seperti jurnal, tapi dia punya tambahan, yaitu kolom balance. Nah, misal di ledger, cash ini saldo awalnya $20.000. Terus pada pencatatan berikutnya, cash ini bertambah di kredit, bukan di debit. Maka dari itu, 20.000-nya ini kita kurang dengan yang di bawahnya ada 4.000, ada 1.800, dan seterusnya. Nah, kalau ketemu lagi sama akun yang debit, berarti balance ini akan ditambah lagi. Sampai akhirnya kita ketemu hasil akhir di balance. Nah, hasil ini yang nanti akan kita posting untuk trial balance. Pengerjaan setiap ledger dari akun cash, account receivable, supplies, equipment, account payable, share capital, service revenue, prepaid insurance, salaries and wages payable, gasoline expense, sama dividends, ini semuanya sama. Selanjutnya, dan neraca saldo atau trial balance. Jadi, trial balance ini adalah laporan yang mencantumkan saldo akhir dari setiap akun di buku besar. Seperti yang udah aku jelasin tadi ya. Dan fungsinya itu untuk memastikan bahwa tidak ada entry jurnal yang tidak seimbang. Jadi langsung aja kita posting ledgernya ke trial balance. Di sini kita langsung aja copy paste dari saldo akhir di setiap akun yang ada ya. Misalnya di sini cash, kita copy, ditaruh di sini, dan kita lihat di saldonya 9.650. Terus kita lanjut ke account receivable. Sini kita copy. Kemudian kita paste. Dan dia memiliki saldo 9.500. Kemudian di akun supplies, kita copy, lalu kita paste lagi. Dan dia memiliki saldo 2.100. Dan ini akun equipment, kita copy. Lalu kita paste, dia punya saldo 12.000. Nah, sekarang kita pindah ke account payable. Di sini akun account payable itu dia di credit balance-nya. Jadi kita copy, lalu kita paste. Terus kita punya saldo account payable sebesar 7.200. Ini yang udah kita kurangin dari yang tadi, ini pertamanya di kredit, terus dia bertambah lagi di kredit, maka ditambah. Nah, ketika dia bertemu pada akun debit, maka dia dikurang. Kemudian ada akun share capital ordinary. Ini kita copy, kita paste. Dia saldonya juga di kredit di $20.000. Terus ada service revenue. Kita copy juga, lalu kita paste. Dia saldonya 13.900 di bagian kredit. Terus ada prepaid insurance. Kita copy, lalu kita paste lagi. Dia saldonya di debit 1.800. Terus di salaries and wages payable, dia punya saldo 4.500 di debit, juga di gasoline expense. Dia saldonya 350 di debit. Dan terakhir saldo dividends itu dia masuk ke kategori debit di 1.200. Nah, setelah semuanya udah nih kita posting di trial balance. Habis itu kita rapin dulu di sini tabelnya. Kita kasih mata uangnya di dolar dan kita rapikan angka-angkanya. Nah, setelah udah kita bikin kolom lagi untuk melihat balance-nya. Lalu kita sum nanti debitnya. Dan kita memperoleh hasil 41.100. Juga lakukan hal yang sama untuk di kredit.
Dan hasilnya adalah 41.100 juga. Nah, berarti kalau kayak gini, trial balance kita berhasil dan kita bisa lanjut ke step berikutnya. Selanjutnya kita move ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian atau adjusting entries, yaitu jurnal untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo sebenarnya sampai akhir periode pelaporan. Juga untuk memisahkan pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode lainnya. Nah, jurnal penyesuaian ini kita butuh keterangan lebih lanjut gitu. Kita nggak bisa cuma mengandalkan dari soal yang tadi. Jadi kita di sini punya soal baru untuk mengerjakan adjusting entries ini. Oke, jadi sekarang kita lanjut aja langsung ke tabelnya. Di sini ada soal baru yang tadi udah aku bilang. Kita akan menelaah soalnya agar kita bisa mengerjakan adjusting entries ini. Oke, jadi di sini soal yang pertama itu jasa yang telah diberikan tetapi belum ditagih dan belum terkumpul pada 31 Juli sebesar $3.300. Nah, di sini kita klik di date di tanggal 31 Juli 2014. Untuk nama akunnya di sini ada service revenue dan kita taruh $3.300 di debit. Di bawah service revenue ada account receivable dan kita taruh itu di kredit $3.300. Nomor 2, soalnya penyusutan peralatan untuk bulan ini sebesar $500. Berarti untuk akunnya kita punya depreciation expense dan dia di kredit sebesar $500. Di bawah depreciation expense kita ada akun accumulate depreciation dan itu kita taruh di bagian kredit di $500. Soal nomor 3, 1/12 bagian dari asuransi telah berakhir. Nah, di sini kita tulis insurance expense buat akun debitnya sebesar $150. Nah, kenapa $150? Karena di sini kan keterangannya 1/12. 1/12 dari asuransi telah berakhir, telah kadaluarsa ya. Berarti kita menghitung dari 1.800, asuransi itu kan tadi sebesar 1.800. Nah, berarti kita hitung 1.800 dibagi dengan 12. Berarti hasilnya adalah 150. Maka dari itu kita tulis di sini sebesar 150. Untuk di akun bawahnya itu prepaid insurance 150 dan kita tulis di kolom kredit. Kita lanjut di soal nomor 4 yaitu penghitungan persediaan perlengkapan kebersihan yang ada pada 31 Juli sebesar $600. Nah, ini kan keterangannya inventory ya. Inventory itu supplies. Jadi kita tulis di sini supplies expense, pembayaran alat kebersihan sebesar $1.500 di kolom debit. Dan karena kita bertambah di supplies-nya, di alat-alat kebersihannya kita miliki, maka kita taruh di kredit sebesar $1.500 juga. Lalu kita lanjut ke soal terakhir di soal nomor 5, yaitu gaji karyawan yang sudah terakumulasi tetapi belum terbayarkan sebesar $2.200. Gaji karyawan adalah salaries and wages expense. Jadi kita taruh di sini 2.200 di bagian debit dan salaries and wages payable kita taruh di bawahnya sebesar 2.200 juga di kolom kredit. Nah, sudah segitu aja untuk penghitungan adjusting entries. Jadi di sini kita rapikan dulu tabelnya. Kita hitung apakah dia balance. Nah, kita akumulasikan debit dan hasilnya $7.650. Dan untuk yang kredit ternyata hasilnya juga sama. Karena keduanya sudah balance, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian ada jurnal penutup atau closing entry yang merupakan jurnal
yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Jadi, akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal. Jadi, untuk closing entries pengerjaannya adalah sebagai berikut. Closing entries ini punya 5 kolom, date, account, ref, debit, dan credit. Sama seperti akun jurnal ya. Nah, terus di sini kalau closing entries itu dia tanggalnya pasti tanggal terakhir dari setiap bulan karena dia kan jurnal penutup. Jadi itu pasti dipostingnya pada tanggal terakhir. Nah, yang pertama itu kita memasukkan service revenue dengan ini nilainya referensinya pada jurnal dan trial balance sebelumnya ya. Nah, yang pertama ini ada service revenue, dia bertambah $17.200 di debit. Dan kemudian di bawahnya ada income summary 17.200 dan bertambah pada kredit. Terus kita lengkap kolomnya untuk memisahkan ya. Jadi di selanjutnya ini ada income summary. Dia $8.300 dan bertambah pada debit. Kemudian akun-akun bawahnya itu akun-akun expense ya. Akun-akun pembayaran. Jadi mereka bertambahnya di kredit. Sini ada gasoline expense besar $320, ada supplies expense besar $950, depreciation expense sebesar $150, salaries and wages expense sebesar $2.520. Kemudian kita skip lagi untuk memisahkan dan kita akan mencatat retain earnings di debit $12.000 dan untuk dividennya di kredit di $12.000. Lalu ini kita rapikan dulu ya. Dan kita rapikan juga kolom-kolomnya. Oke, jadi di sini sekarang ada kertas kerja atau worksheet, yaitu pencatatan neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan laba rugi, dan neraca. Fungsinya adalah untuk mempermudah melakukan tahapan selanjutnya, yaitu pembuatan laporan keuangan. Nah, di sini kita udah punya kolom-kolom worksheet. Di sini ada account name, account number, balance, trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan statement of financial position. Langsung aja untuk account name, account number, sama balance-nya di sini aku udah siapin. Jadi kita tinggal paste aja. Dan kita rapihin dulu tabelnya. Nah, sebetulnya ini itu tinggal salin-salin aja dari jurnal-jurnal yang telah kita buat sebelumnya. Kayak di trial balance ini, kalian tinggal salin aja dari trial balance yang telah kalian bikin sebelumnya. Nah, selanjutnya ada adjustment. Adjustment ini kita ambil dari nilai-nilai yang ada di adjusting entries. Jadi kalian tinggal copy paste aja. Kemudian ada adjusted trial balance. Nah, kalau yang ini cukup berbeda ya. Karena di sini ada rumus. Nah, aku cantumin rumusnya di sini. Kalian bisa lihat. Untuk di kolom-kolom selanjutnya ini tinggal menyesuaikan aja. Dan dia udah bisa otomatis di sini, jadi dia udah terisi semua. Kemudian di kolom kredit masih di adjusted trial balance. Pada kolom kreditnya kita lakukan hal yang sama seperti pada kolom debit. Rumusnya juga mirip-mirip. Setelah udah selesai di adjusted trial balance, kita lanjut ke income statement.
Jadi income statement ini kan pendapatan ya. Nah, berarti yang dicatatkan di income statement itu hanya nominal yang expense. Jadi salaries and wages expense, insurance expense, depreciation expense, gasoline expense, dan supplies expense. Itu buat pencatatan di income statement yang akunnya debit. Sedangkan kita akan catat juga di akun kreditnya sebesar 17.200 itu dari service revenue. Kemudian kita sum di akun debit dan kreditnya. Dan akun kreditnya kita kurang dengan akun debitnya. Di sini dari hasil pengurangannya kita memperoleh hasil sebesar $8.000. Kemudian kita lanjut ke statement of financial position. Nah, di sini juga hanya beberapa akun yang dicatatkan. Untuk di debitnya kita mencatatkan akun-akun dividends, terus equipment, prepaid insurance, account receivable, supplies, dan cash. Dan di akun kreditnya, di sini dicantumkan hanya akun share capital ordinary, salaries and wages payable, account payable, dan accumulate depreciation di equipment. Nah, setelah sudah kita masukkan semuanya, udah kita input semuanya nih, terus kita sum di bagian debitnya, dan juga kita sum di bagian kreditnya. Kemudian antara akun debit dan kredit ini kita kurangin dan kita memperoleh hasil $8.000. Nah, jadi antara hasil akhir income statement dan hasil akhirnya statement of financial position ini harus sama-sama balance gitu. Nilainya harus sama biar dia balance. Nah, karena ini kan udah sama ya, dua-duanya sebesar 8.000, jadi jurnal worksheet kita sudah balance, maka kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tapi sebelumnya aku di sini mau rapiin dulu tabelnya. Juga aku mau warnain worksheetnya sesuai dengan pengelompokan akun-akunnya. Expense dengan expense, payable dengan payable, dan lainnya. Ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam melihat nilai-nilai dan angka-angkanya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke membuat laporan income statement. Jadi income statement ini merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Fungsinya untuk menggambarkan situasi kinerja usaha atau perusahaan tersebut. Jadi sebelumnya kan di worksheet kita udah pernah bikin ya income statement. Nah, jadi di sini tuh tinggal kita merincikan aja. Nah, aku udah taruh di sini dan kalian bisa baca di sini. Dan income statement itu isinya yang pertama ada revenue sama expense. Nah, dari hasil revenue sama expense ini, kita bisa mendapatkan net income. Net income itu sama aja kayak pendapatan bersih gitu. Nah, revenue ini kan service revenue ya. Service revenue itu karena dia perusahaan jasa, maka ini adalah
penghasilan untuk jasa mereka. Nah, di sini pendapatan service revenue-nya itu sebesar 17.200. Nah, expense ini adalah pengeluaran perusahaan. Nah, di sini ada gasoline expense sebesar $350, supplies expense 1.500, depreciation expense 500, insurance expense 150, salaries and wages expense 6.700. Nah, untuk totalnya di sini adalah 9.200 expense-nya. Jadi revenue dikurangin expense, kita memperoleh hasil 8.000. Nah, ini dia 8.000 ini yang kita sebut sebagai penghasilan bersih. Nah, selanjutnya kita akan menghitung retained earnings statement atau laba bersih. Nah, di sini itu ada penambahan net income yang tadi sudah kita hitung sebesar 8.000. Karena perusahaan membagi dividen, maka dikurangi di sini less dividen sebesar 1.200. Maka laba bersih full sebuah perusahaan itu menjadi $6.800. Kemudian kita akan menghitung retained earning dari property, plant, and equipment. Nah, di sini equipmentnya sebesar 12.000 dan accumulated depreciation di equipmentnya itu 500. Jadi hasil akhirnya adalah 11.500. Kemudian di bawahnya ada current assets. Current assets ini terdiri dari prepaid insurance sebesar 1.650. Kemudian ada supply sebesar 600. Kemudian account receivable sebesar 12.800 dan cash sebesar 9.650. Jadi di sini total current assets-nya adalah 24.700. Nah, ini kita tambah 11.500 ditambah 24.700, hasilnya adalah 36.200. Jadi total aset yang dimiliki perusahaan adalah sebesar 36.200. Dan yang terakhir kita akan menghitung equity dan liabilities. Untuk equity di sini ada accumulated depreciation di equipment sebesar 500 dan account payable-nya sebesar 7.700. Kita tambah menjadi 7.700. Kemudian untuk liabilities kita hitung dengan equipment sebesar 12.000 dan prepaid insurance sebesar 1.650. Dan total liabilities-nya itu 13.650. Nah, 7.700 ini kita tambah lagi dengan 13.650 dan hasilnya sebesar 21.350. Nah, selesai kita membuat laporan income statement, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, jadi ini tahap penjurnalan terakhir yaitu membuat post-closing trial balance. Jadi ini betul-betul langkah terakhir dalam penyusunan jurnal akuntansi kita. Di sini yang pertama kita cantumkan retained earnings dan dia balance-nya itu kredit. Jadi kita tulis di kreditnya sebesar $6.800. Selanjutnya ada akun share capital ordinary dan balance dia juga kredit. Jadi kita cantumkan di sini nominalnya sebesar $20.000. Kemudian yang ketiga ada salaries and wages payable. Balance-nya kredit, maka di kredit kita tuliskan sebesar $2.200. Yang keempat di sini ada account payable. Balance-nya juga kredit. Maka kita cantumkan di sini $7.200 di kolom kredit. Selanjutnya ada accumulated depreciation. Di balance-nya juga dia masih kredit dan kita tulis di sini sebesar $500. Selanjutnya ada equipment. Tapi di sini dia balance-nya di debit. Maka kita tuliskan di sini di kolom debit sebesar $12.000. Selanjutnya ada prepaid insurance, balance-nya debit dan kita cantumkan di sini $1.650. Kemudian ada account receivable sebesar $12.800 di kolom debit. Juga ada supplies di balance kredit sebesar $600. Kemudian akun cash kita taruh juga di debit sebesar $9.650. Nah, ini kita udah selesai menyusun semua akun-akun yang ada di post closing trial balance. Kita rapikan dulu di sini Excel-nya.
sini kita tuliskan di kolom sebagai total dan kita bikin balance di debit dan kreditnya. Kita sum di sini. Dan kita sum juga kreditnya. Kemudian kita ketemu dengan hasil $36.700 dan keduanya balance. Nah, selesai semua rangkaian penjurnalan kita dari awal sampai akhir. Semua siklus akuntansi telah kita bahas. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Saya Naura Husnakila pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.